Karomah adalah peristiwa luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada sebagian walinya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa karomah itu ada, dan terjadi. Di dalam Al-Quran pun diberikan gambaran mengenai sebagian karomah seperti kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun, kisah Sayyidah Maryam, Zulkarnain dan lainnya. Secara bahasa, karomah berasal dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang artinya yang maha mulia. Secara istilah, karomah adalah suatu hal atau kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Dikutip dari buku Jalan Menggapai Ridho Allah oleh Abdul Aziz, DKK, orang-orang yang mendapatkan karomah Allah adalah orang-orang yang memiliki sifat jujur, takwa, dan selalu menjalankan syariat Allah Ta'ala. Para wali umat Nabi SAW juga banyak memiliki karomah. Berikut ini adalah 20 bentuk karomah yang terjadi pada mereka yang dikatakan oleh sebagian ulama. 1. Menghidupkan yang mati ini adalah karomah tertinggi. Abu Ubaid al-Busri pernah mengalaminya. Beliau berperang dengan membawa hewan tunggangannya. Selepas perang, hewan tunggangannya mati sehingga beliau pun tidak dapat pulang ke kotanya. Beliau pun berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali kudanya itu. Maka Allah pun menghidupkan kembali kudanya agar beliau dapat pulang. Setelah sampai di kotanya, kuda itu mati kembali. Begitu pula Mufarij ad-Damami as-Soidi. Ketika dihidangkan burung panggang, beliau mengatakan, "Terbanglah dengan izin Allah." Maka burung itu pun terbang kembali. Syekh Al-Ahdal memiliki kucing kesayangan. Suatu hari pembantunya memukulnya sehingga kucing itu mati. Kemudian beliau membuang bangkainya. 3 hari kemudian, Syekh menanyakan keberadaan kucingnya tetapi pembantunya malah mengatakan, "Aku tidak tahu." Lalu Syekh memanggil kucingnya itu dan secara ajaib kucingnya datang kepadanya sambil berlari. Al-Kailani pernah meletakkan tangannya di atas tulang ayam yang telah ia makan sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang." Maka ayam itu pun kembali hidup. 2. Berbicara dengan yang mati. Karomah jenis ini sangat sering terjadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan banyak para wali lain pernah melakukannya. Syekh Islam Asy-Syara'af Al-Munawi pernah berbicara dengan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengajaknya bicara dari kuburnya. 3. Membelah laut dan mengeringkannya. Ada salah satu wali yang jatuh sakit di atas perahu kemudian mati. Ketika jenazahnya telah diurus dan hendak dilemparkan ke laut, laut terbelah 2. Perahu itu pun menyentuh tanah. Lalu mereka menggali kubur di sana kemudian jenazah itu pun dikuburkan. Setelah selesai, air kembali seperti semula. Di antaranya juga adalah berjalan di atas air dan ini banyak terjadi sebagaimana terjadi pada Imam Ibnu Daqiqil Id. 4. Merubah benda. Di antara yang terjadi pada Hitar al-Yamani, sebagian orang yang suka mengejeknya mengirimkan 2 botol minuman keras kepadanya. Lalu beliau pun mengalirkan keduanya. Salah satunya menjadi madu dan yang lain menjadi samin. Kemudian beliau menghidangkannya kepada orang-orang yang hadir di sana. 5. Terlipatnya bumi. Sebagian mereka ada yang berada di kota Turtus kemudian ia merindukan untuk menziarahi tanah haram. Maka ia pun memasukkan kepala ke dalam pakaiannya. Kemudian ia mengeluarkannya dan ia sudah berada di tanah haram. Banyak sekali kejadian serupa sampai kepada derajat tawatur dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang keras kepala. 6. Berbicara dengan hewan, tumbuhan dan benda mati. Ini juga banyak terjadi. Di antaranya kisah Ibrahim bin Adam ketika duduk di bawah pohon delima. Pohon itu berkata padanya, "Hai Abu Ishak, muliakan aku dengan cara engkau makan dari buahku." Beliau pun memakannya. Asyibli pernah berkehendak memakan buah dari suatu pohon. Ketika ia menjulurkan tangan, pohon itu berkata, "Jangan memakan buahku karena aku adalah pohon milik seorang Yahudi." 7. Menyembuhkan penyakit. Imam Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata kepada anak kecil yang lumpuh dan buta, "Berdirilah dengan izin Allah." Maka ia pun berdiri tanpa terisa penyakit apapun lagi padanya. 8. Tunduknya hewan kepada mereka. Al-Mihani dan beberapa wali lainnya dapat menunggangi singa. Bahkan sebagian mereka ditaati oleh benda mati. Imam Ibnu Abdis Salam pernah mengatakan kepada angin ketika menghadapi musuh dalam pepeangan, "Hai angin, serbulah mereka." Maka angin pun bertiup kencang pada mereka. 9. 10.
11. Meringkas waktu. Memanjangkannya dan terkabulkannya doa ini sangat banyak terjadi di antara mereka. 12. Memberi kabar mengenai sebagian hal gaib dengan izin Allah. Di antaranya adalah kasyaf. Peristiwa yang seperti ini tidak dapat dihitung saking banyaknya. Yang dimaksud bukan semua hal gaib, tapi sebagian hal gaib dengan izin Allah. 13. Menahan diri tidak makan dan minum dalam masa yang lama. Ini banyak terjadi dan masih dapat disaksikan pada sebagian orang. 14. Makomut tasrif. Seperti mengatur turun hujan dengan izin Allah. Ini banyak terjadi di setiap masa. 15. Makan sejumlah besar makanan sebagaimana dinukilkan Syekh Dimradasi pernah diundang salah satu penguasa untuk menghadiri hidangan makanan. Penguasa itu mengundangnya dan jamaahnya. Syekh datang kepadanya sendiri. Penguasa itu heran dan mengatakan, "Siapa nanti yang akan menghabiskan makanan?" Maka beliau pun memakan semua makanan yang ada di sana. 16. Terjaga dari yang haram. Harits al-Muhasibi. Jika dihidangkan makanan yang mengandung syubhat maka salah satu uratnya bergerak. Sedangkan al-Mursi bergerak semua uratnya. 17. Melihat tempat yang jauh dari balik hijab. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi menyaksikan Ka'bah padahal ketika itu beliau berada di Baghdad. 18. Kewibawaan yang besar. Sebagian mereka ada yang memiliki kewibawaan yang sangat besar sehingga pernah orang yang melihatnya mati karena haibahnya. Ini terjadi pada Abi Yazid al-Bistami dan Syekh Ahmad al-Badawi. 19. Allah menghancurkan orang yang menghendaki keburukan pada mereka. Sebagaimana terjadi pada salah seorang dari wali. Ketika ia berdesakan dengan seseorang kemudian orang itu menamparkan wajahnya. Maka tiba-tiba tangannya terlepas bersama dengan pukulan itu. Ia mengatakan, "Demi Allah aku tidak menghendakinya." Akan tetapi Tuhan pemilik anggota tubuh itu yang merasa cemburu dengannya. 20. Merubah rupa terjadi pada Qodib al-Bani al-Mausili. Ada seorang fakih yang mengingkarinya karena tidak melihatnya melakukan salat. Maka ia pun berubah bentuk dalam sekejap dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Lalu ia berkata, "Dalam bentuk yang mana engkau tidak melihat aku melaksanakan salat?"